Salah satu konsep politik yang seksi untuk dibahas adalah kekuasaan. Banyak orang menilai bahwa kekuasaan itu identik dengan politik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang apa itu kekuasaan, tentunya definisi kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, cara penyelenggaraan kekuasaan, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan salah satu bahan atau topik yang hangat untuk didiskusikan. Kenapa hangat untuk didiskusikan? Karena banyak orang menganggap bahwa di dalam kekuasaan tidak ada konsensus. Karena jelas terdapat orang-orang yang menguasai dan orang-orang yang dikuasai. Oleh karena ada beberapa pihak yang dikuasai dan beberapa pihak yang menguasai, maka ruang untuk konsensus itu hampir tidak ada. Benarkah demikian? Mari kita akan belajar. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian umum soal kekuasaan. Banyak orang menilai, banyak orang mengartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, atau kemampuan sekelompok orang untuk mempengaruhi sekelompok orang yang lain. Nah, saya ambil sebuah contoh. A berkuasa terhadap B. A dapat dikatakan berkuasa, memiliki kekuasaan terhadap B apabila B dipengaruhi dan masuk dalam keinginan A. Sekali lagi, A dikatakan berkuasa terhadap B apabila A berhasil mempengaruhi B untuk mengikuti keinginan A. Hal ini mengandaikan bahwa B itu memiliki keinginannya tersendiri. B memiliki track, memiliki jalannya sendiri. Tetapi apabila A berhasil mempengaruhi B sehingga meninggalkan jalannya, meninggalkan keinginannya, kemudian bergabung bersama-sama dengan A, mengikuti jalan A dan memenuhi keinginan A, maka A dikatakan menguasai B. Berarti A disebut memiliki kekuasaan. Kekuasaan terhadap siapa? Kekuasaan terhadap B. Nah, dengan pengertian umum ini berarti kita melihat bahwa sebuah kekuasaan itu melingkupi lebih dari satu orang atau lebih dari satu kelompok. Karena terlibat di dalamnya adalah orang yang menguasai dan orang-orang yang dikuasai. Bagaimana pandangan-pandangan tentang kekuasaan oleh para ahli? Mari kita lihat ada beberapa ahli yang mengartikan kekuasaan itu. Mari kita lihat yang pertama. Ahli yang pertama memberikan pengertian terhadap kekuasaan adalah Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Kemudian Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Dengan pengertian yang ditawarkan oleh Max Weber, juga Abraham Kaplan, dan juga ada Howard Laswell, ini sebetulnya tidak menyangkali pengertian umum tadi, bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ketika A disebut menguasai B apabila A mempengaruhi B untuk masuk di dalam kehidupan A. A dikatakan berkuasa terhadap B apabila A mempengaruhi B yang tentunya B itu memiliki keinginan lain, tetapi B akhirnya mengikuti, mengalah dan mengikuti keinginan A. Maka A ini kita katakan dia berkuasa terhadap B, dan B ini kita katakan dia dikuasai oleh A. Nah, rumusan-rumusan yang ditawarkan oleh para ahli tadi itu menegaskan yang sama, bahwa kekuasaan itu sesungguhnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Baik teman-teman, esensi dari sebuah kekuasaan adalah hak untuk memberikan sanksi. Jadi esensi dari sebuah kekuasaan itu adalah hak untuk memberikan sanksi. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pun, kita mengetahui bahwa cara-caranya selalu berbeda-beda. Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau setiap kelompok yang memiliki kekuasaan tentu memiliki cara-cara menyelenggarakan kekuasaannya secara berbeda-beda. Menurut Miriam Budiarjo, setidak-tidaknya ada 3 cara dalam menyelenggarakan sebuah kekuasaan. Yang pertama, force. Force adalah cara menyelenggarakan kekuasaan dengan cara kekerasan fisik. Jadi force adalah cara menyelenggarakan kekuasaan dengan kekerasan fisik. Saya ambil sebuah contoh. Seorang perampok menggunakan pedang untuk mengancam beberapa orang yang ditemuinya lalu mengambil harta. Nah, perampok itu mengancam dengan sebilah parang atau sebilah tombak untuk mengambil nyawa orang-orang yang akan dirampoknya. Nah, itu adalah salah satu contoh kekuasaan yang bersifat terbuka, kekuasaan yang bersifat brutal. Dan itu mencerminkan cara penyelenggaraan kekuasaan yang force. Kemudian yang kedua adalah coercion. Kekuasaan dapat diselenggarakan dengan cara coercy atau dengan cara ancaman untuk melakukan sebuah sanksi. Kemudian yang ketiga, cara penyelenggaraan kekuasaan yang paling lunak adalah persuasion, persuasi. Yaitu sebuah cara menyelenggarakan kekuasaan dengan cara mempengaruhi, memberikan argumentasi, memberikan keyakinan, memberikan dasar-dasar pemikiran yang rasional, agar tawaran-tawaran itu bisa diterima oleh publik, diterima oleh orang-orang yang dikuasainya. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan cara seperti ini tidak menonjolkan relasi kekuasaannya, tidak menonjolkan bahwa ia adalah orang yang berkuasa. Mari kita langkah yang berikut adalah sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan itu dapat diambil dari mana? Kekuasaan itu diperoleh dari mana? Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ibu Miriam katakan bahwa kekuasaan itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu kedudukan, yang kedua itu adalah kekayaan, dan yang ketiga adalah kepercayaan. Nah, kita melihat kekuasaan berasal dari sumber kedudukan. Kita ambil contoh di dalam sebuah organisasi atau di sebuah institusi, ada atasan dan bawahan. Atasan memiliki pangkat dan oleh karena itu dia memiliki kekuasaan terhadap bawahan. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, maka atasan berkuasa memberikan sanksi. Atasan mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada bawahannya. Kemudian, sumber kekuasaan juga dapat berasal dari kekayaan. Sebagai contoh, apabila seorang pengusaha memiliki sebuah perusahaan, maka otomatis dia memiliki karyawan. Hubungan atau relasi antara pengusaha dan karyawannya itu juga adalah hubungan kekuasaan. Karyawan adalah orang yang dikuasai, sementara pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki kekuasaan. Apabila karyawan bersalah dalam melaksanakan tugasnya, maka pengusaha atau pemilik modal tersebut dapat memberikan sanksi sebagai tanda kekuasaannya terhadap karyawan. Kemudian sumber kekuasaan juga bisa berasal dari kepercayaan. Kita ambil contoh dalam agama. Bahwasannya setiap pemuka agama memiliki kekuasaan terhadap umatnya, sehingga seringkali pemuka agama itu dianggap sebagai pemimpin yang informal yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di daerah. Sambil contoh di daerah Flores atau daerah Indonesia Timur, seorang pastor dianggap sebagai pemimpin yang informal yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik teman-teman, berikut kita akan melihat cakupan kekuasaan dan domain kekuasaan. Di dalam kekuasaan kita mengenal ada 2 hal, yaitu scope of power and domain of power. Cakupan kekuasaan dan juga wilayah kekuasaan. Scope of power atau cakupan kekuasaan adalah kegiatan-kegiatan atau perilaku atau sikap atau keputusan-keputusan yang diambil terhadap objek kekuasaan. Nah,
Saya ambil sebuah contoh. Misalnya di dalam sebuah perusahaan terdapat karyawan dengan pemilik perusahaan, maka pemilik perusahaan berhak, berwenang untuk memecat karyawannya apabila karyawannya melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi cakupan kekuasaan itu melibatkan di dalam adalah kewenangan-kewenangan seorang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi atau memberikan tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang dikuasainya. Kemudian yang kedua, domain of power, yaitu wilayah-wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan adalah segala macam batas-batas kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, bahwa di dalam sebuah instansi, seorang atasan itu memiliki tanggung jawab, memiliki kewenangan untuk memerintah struktur-struktur yang berada di bawahnya, sampai kepada anggota-anggota, mulai dari kepala bidang ataupun kepala seksi, sampai kepada anggota yang berada struktur di bawahnya. Namun demikian, kepala atau pimpinan organisasi tersebut tidak dapat memberi perintah kepada kepala bidang atau kepala seksi atau staf-staf yang berada di organisasi yang lainnya. Oleh karena itu jelas, domain of power adalah ruang lingkup kekuasaan itu sendiri. Jadi seorang yang berkuasa, dia hanya memiliki ruang gerak, memiliki ruang lingkup hanya sebatas orang-orang yang dikuasai. Berikut kita lihat beberapa istilah, beberapa konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Yang pertama adalah wewenang. Wewenang atau authority. Authority atau wewenang ini adalah kekuasaan yang dilegalkan atau kekuasaan yang dilembagakan. Nah, ini berarti bahwa di dalam kekuasaan itu ada sebuah kewenangan. Pada umumnya orang mengartikan wewenang ini sebagai sebuah kekuasaan yang dilembagakan atau sebuah kekuasaan yang legal. Ini berarti bahwa wewenang adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki hak untuk memerintah kepada orang-orang yang dikuasai. Oleh karena wewenang itu adalah sebuah kekuasaan yang formal, maka orang yang berkuasa memiliki hak untuk memberikan perintah, untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan mengharapkan ketaatan atau loyalitas dari orang-orang yang dikuasainya terhadap aturan-aturan yang dibuatnya. Oleh karena itu, seorang yang memiliki kekuasaan jelas dia memiliki wewenang, tetapi kekuasaan yang formal atau kekuasaan yang dilembagakan. Berkaitan dengan wewenang ini, menurut sosiolog Max Weber, dia mengatakan bahwa wewenang sebetulnya terdiri dari 3 jenis, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Apa itu wewenang tradisional? Wewenang tradisional itu dapat kita lihat di dalam kepemilikan suku, adat. Misalnya kita sebut di ND atau di daerah Flores orang bisa kenal dengan Mosalaki. Oleh karena segala macam loyalitas, penghormatan, penghargaan terhadap beliau tadi yang memiliki kekuasaan, maka secara otomatis orang yang memiliki kekuasaan tadi yang dituakan tadi dalam adat istiadat itu, dia jelas memiliki wewenang untuk membuat peraturan, untuk memerintah, dan mengharapkan loyalitas dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah karismatik, wewenang karismatik. Wewenang karismatik adalah kepercayaan orang-orang terhadap seseorang yang memiliki kekuatan mistik atau setidaknya memiliki karisma, memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga kepadanya diberikan kekuasaan. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekuasaan dan orang yang memiliki karismatik tadi berhak memiliki wewenang, berhak memberikan perintah, dan kepadanya diberikan loyalitas. Yang ketiga adalah rasional legal. Nah, rasional legal mengumpamakan atau mengandaikan bahwa seseorang itu dipandang secara hukum positif, hukum rasional, sehingga segala macam peraturan perundang-undangan dibuat secara rasional, dan orang yang memiliki kekuasaan itu yang ditonjolkan bukan pelaku atau orangnya, melainkan undang-undang atau segala peraturan yang telah dibuatnya. Nah, kemudian kita melangkah yang berikut adalah legitimasi. Legitimasi atau keabsahan ini adalah keyakinan sekelompok orang atau keyakinan orang-orang yang dikuasai terhadap
orang yang berkuasa, terhadap orang yang memiliki wewenang, bahwa sebetulnya orang yang berkuasa itu memiliki hak-hak yang wajar, memiliki hak-hak yang memang patut dihormati. Nah, itu disebut keabsahan atau legitimasi. Nah, istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan dan lebih berkaitan erat dengan sebuah sistem politik. Berbicara tentang kekuasaan, kita juga berbicara tentang politik. Nah, oleh karena itu berbicara tentang kekuasaan ada hubungannya dengan legitimasi. Legitimasi ada hubungannya dengan sistem politik. Nah, orang yang berkuasa dia harus mendapatkan pengakuan, dia harus mendapatkan keyakinan. Nah, pengakuan dan keyakinan inilah yang kita sebut sebagai legitimasi. Keyakinan dari orang-orang atau pengakuan dari orang-orang bahwa orang yang berkuasa ini memiliki seperangkat hak dan wewenang untuk memerintah orang-orang yang dikuasai. Itu adalah legitimasi. Berbicara tentang kekuasaan ini sebetulnya ada perdebatan panjang bahwa kekuasaan ini justru menghadirkan gap, social gap antara orang yang berkuasa dengan orang-orang yang dikuasai. Nah, jelas karena orang yang berkuasa memiliki hak, memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau memberikan perintah-perintah atau menetapkan peraturan-peraturan dan mengharapkan ketaatan dari orang-orang yang diperintahnya. Jelas, di sini akan menimbulkan gap antara orang yang berkuasa dan orang-orang yang dikuasai. Oleh karena itu, banyak ilmuwan politik mengatakan bahwa kekuasaan sesungguhnya tidak memberikan ruang bagi sebuah konsensus. Kekuasaan sesungguhnya tidak memberikan ruang bagi sebuah kesepakatan. Namun, ada beberapa ilmuwan politik juga kemudian mengatakan bahwa kekuasaan itu sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan sebuah konsensus bersama. Siapakah dia? Mari kita lihat dia. Dia adalah ahli sosiologi, Talcott Parsons. Nah, Talcott Parsons ini sesungguhnya berusaha menghindari penekanan berlebih-lebihan atas konflik dan lebih cenderung mengutamakan segi positif dari kekuasaan. Karena kekuasaan itu dianggap sebagai hal yang negatif, Parsons berusaha untuk menyelamatkan konsep-konsep yang salah ditafsir bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang negatif. Beliau kemudian memberikan konsep yang juga memberikan peluang untuk mencapai konsensus dan kerjasama dalam sebuah kekuasaan. Nah, kita lihat pada monitor bahwa sesungguhnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Pahami sekali lagi, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Apa yang dikatakan oleh Parsons ini sungguh positif berkaitan dengan kekuasaan. Bahwa ketika kekuasaan dinegasikan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyangkut konflik antara yang berkuasa dengan orang yang dikuasai, seolah-olah kekuasaan itu menciptakan sebuah konflik. Namun, Talcott Parsons mencoba menjawab bahwa kekuasaan sesungguhnya merupakan kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk melaksanakan hal-hal yang kolektif, yang tujuannya kolektif, tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk mencapai sebuah konsensus bersama. Oleh karena itu, apabila kewajiban-kewajiban itu tidak dilakukan oleh sekelompok orang yang dikuasai, maka orang yang memiliki kekuasaan berhak untuk memberikan sanksi-sanksi yang tegas, bahkan sanksi yang keras dan negatif. Karena kewajiban-kewajiban itu sesungguhnya bersifat kolektif, bertujuan untuk kebaikan bersama. Nah, ini adalah sisi positif dari sebuah kekuasaan yang kemudian diutarakan dengan baik oleh Talcott Parsons. Nah, selain Talcott Parsons, sebetulnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang berbicara tentang sisi positif dari sebuah kekuasaan. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang kekuasaan. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya yang berkisah tentang pengantar ilmu politik. Sampai jumpa.